Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi Sabio Zaki dari Asman 2 Kuningan. Ingin nanya tentang perubahan teknologi di Polres sekitaran Kuningan. Dulu dengan yang sekarang, apa bedanya? Kalau dulu kan belum ada itu kayak tilang, kayak bisa tilang di CCTV. Jadi sekarang itu ada tilang manual kayak gitu. Jadi nanti kita akan, jadi kita tuh kalau misalkan ada tilang CCTV itu, kita tuh bakal tahu mana yang motor yang nggak bayar pajak. Jadi ya itu, tapi sekarang juga masih banyak yang pelanggar. Kalau dengan adanya perubahan yang lebih maju yang sekarang ini, apa lebih banyak yang pelanggar yang ketahuan gitu, Pak? Kalau buat pelanggar yang ketahuan sih pasti ketahuan. Jadi buat namanya lebih, untuk surat kendaraan itu harus dilengkapi, dan misalkan bayar pajak itu harus kewajiban kita. Mungkin itu aja yang saya tanyain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, minta waktunya. Sebelum perkenalkan, saya siswa dari SMA Negeri 2 Kuningan, izin wawancara BPBD ya Bapak? Ya, Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak? ya, nama saya Yona Karisma dari BPBD di bidang staf kesekretariatan. Bapak, di sini saya mau nanya, apakah Kuningan itu sekarang itu sedang rawan bencana atau tidak Bapak? Kalau disebut rawan bencana, ya, yang namanya khususnya Pulau Jawa, Jawa Barat ini termasuk supermarketnya bencana ya. Yang maksudnya termasuk supermarketnya bencana, di situ wilayahnya komplit ya. Bisa kemungkinan bisa termasuk rawan bencana kejadian longsor, banjir bandang, terus kemudian kekeringan. Itu bisa terjadi khususnya di Kabupaten Kuningan. Apakah cara penanggulangan bencana-bencana itu seperti apa Pak teknisnya? Ya, untuk bencana yang lebih besar, yang khususnya sampai mengeluarkan istilahnya tanggap darurat dari pemerintahan daerah atau Depemda, itu jarang ya, alhamdulillah. Itu terakhir 2018 ya, ada tanggap darurat. Itu karena kejadiannya banyak lokasinya. Ada beberapa yang di Kecamatan Ciniro, kemudian di Kecamatan Karangkancana, dan berbarengan waktunya. Cuman beda berapa jam, ada yang berapa hari itu. Untuk setelah 2018 ke sini, alhamdulillah kalau bisa disebut bencana ya itu cakupannya kecil, cuman desa. Misalnya cuman longsor berapa meter, longsor TPT itu di perumahan atau di pemukiman yang wilayahnya tebing itu. Kemudian ya intinya ada aja gitu, tiap tahun ada aja. Jadi kalau disebut ada kejadian ada, cuman untuk dampaknya itu masih kecil lah. Mudah-mudahan selalu, ya syukur-syukur tidak ada gitu. Apakah ada sosialisasi tertentu tentang bencana alam di Kuningan? Untuk sosialisasi, khususnya BPBD kan penanggulangan bencana, kepanjangan dari BNPB ya. Kalau di pusat kan Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kalau di daerahnya BPBD ya, daerah itu. Di situ ada bidang, yang pertama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah bidang ini difokuskan ke mitigasi yaitu sosialisasi, edukasi. Dia arahannya ke misalnya sekolah,
dengan ada programnya sekolah atau satuan pendidikan aman bencana SPAB, atau ke desa-desa di daerah-daerah atau di desa-desa yang rawan contohnya bencana longsor, itu ditingkatkan pemahamannya desa itu dengan program Destana, Desa Tangguh Bencana itu, atau sosialisasi dari permintaan institusi pendidikan, misalnya rumah sakit ingin mengadakan simulasi biar teredukasi karyawannya terbiasa, itu bisa membuat surat permohonan. Itu salah satu bidang yang menaungi mitigasi bencana, termasuk ya di dalamnya sosialisasi itu ya. Kemudian yang bidang yang keduanya kedaruratan dan logistik. Nah, ini bidang yang terjun langsung saat ada kejadian, ada laporan dari desa dikirimkan ke atau diinformasikan ke BPBD, kemudian dari BPBD ada tim yang mensurvei, yang mengkaji ya hasilnya bagaimana, nanti dibuat laporan kaji cepat. Dan yang terakhir itu bidang rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi beberapa kemudian, apakah perlu ditindaklanjuti, misalnya untuk bantuannya dengan SKPD yang terkait, dinas teknis, misalnya PO ini jembatan harus diselesaikan, misalnya roboh atau TPT, itu ke dinas teknis. Itu beberapa bidang di BPBD, ada 3 itu ya. Ya, sebenarnya segitu saja Bapak pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Dengan suci. Ya, terima kasih Bapak. Ruang terbuka hijau ya, Neng juga tahu ya, di Kuningan itu ada pengolahan taman ya, kayak taman kota, terus Bundaran Cijoho, Taman Pandapa, terus juga kita juga ada hutan kota. Hutan kota itu ada hutan kota Bungkirit sama Mayasi, nah itu dikelola kita. Terus juga ada keanekaragaman hayati, itu ada di Duku Dalam di situ, kaitan dengan lingkungan hidup. Terus kaitan persampahan ya, kalau persampahan sendiri ya kita mengelola secara rutin ya di semua kebersihan di daerah Kuningan. Terus juga ada TPA juga Neng di Ciniru ya, Ciniru kaitan dengan pengelolaan sampahnya. Terus juga ada beberapa bank sampah yang kita dampingi seperti itu. Untuk pengelolaan sampah sendiri ya, kebetulan kita juga melakukan sosialisasi ke desa-desa ya, supaya lebih intens lagi dalam pengelolaan sampah. Kita harapkan sih untuk pengelolaan sampah bisa pemanfaatannya dari hulu gitu ya, untuk pengurangannya, supaya tugas LHC ini tidak begitu berat. Kebetulan kita kayak Bundaran Cijoho, Taman Pandapa, terus Taman Kota itu ada petugasnya. Ada petugasnya masing-masing, itu tiap hari itu ya melakukan penyapu, terus ada penyemaian bunga-bunga juga, tanaman kayak gitu. Terus ada penanaman segala macam. Itu semua titik RTH ada petugasnya. Kayak di Bungkirit, di Mayasi itu juga ada. Boleh kenalan dulu dah ya. Boleh. Namanya Silvi, Teteh umurnya berapa ya Teh? 34 tahun, Dari mana Teh? dari Cipurak. Teteh berapa lama udah usaha es teh ini Teh? Udah 2 tahun. 2 tahun. Oh, udah lama juga ya? Iya. Teteh, waktu lagi ada cara kayak gini tuh, apakah produk yang teteh jual banyak diminati sama masyarakat atau enggak Teh? Alhamdulillah diminati, soalnya kan kalau misalnya ada acara kayak begini tuh rata-rata pasti yang diutamain tuh minum kan ya, Iya, haus betul. lah gitu, alhamdulillah. Iya, Gitu. Jadi pada diminati kalau minuman gitu. Iya. Teh, seiring berjalannya waktu kan produk es teh ini pasti ada modifikasinya ya Teh? Nah, Iya. modifikasinya apa Teh? Paling nambahin varian rasa yang lain gitu. Iya.
Paling kalau misalnya ada yang ngerasa kurang apa, dimodif lagi kurang manisnya lah, atau misalnya kurang creamy gitu. Paling kalau misalnya harus ada lagi tambahan rasa yang lain gitu, udah ditambahin, dicobain. Pas sekiranya cocok ya dijual gitu. Teteh, terus apakah seiring berkembangnya teknologi nih Teh, mempengaruhi dari produk yang Teteh jual? Kalau misalnya minuman sih kurang begitu sih kata saya ya, soalnya dari WA atau medsos juga kurang begitu kayak IG gitu ya, kurang, atau memang sayanya kurang bisa promosi atau gimana. Cuman menurut pengalaman sih lebih baik kayak langsung on the spot aja gitu. Oh, berarti nggak ada ini ya Teh, media sosialnya? Ada. Oh, IG-nya ada. Apa tuh Teh namanya? Boleh di-spill? Boleh. Solo _ Jalan Otista. Jadi follow ya. Boleh. Nanti ditag. Teteh mungkin udah cukup segitu. Terima kasih ya Teh ya. Boleh, sama-sama, Tehnya juga Teh. tadi enak ya Teteh ya. Manis juga Teteh. Makasih ya Teh ya. Makasih, jangan lagi nanti Teteh, ya. say halo dulu Teh. Halo. Makasih, sukses ya sekolahnya. Amin Teteh. Terima kasih ya Teteh. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya namanya Usmana SOS MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dan pada pelaksanaan kegiatan Tur Delingerjati ke-7 dan Karnaval SCTP tahun 2024 ini, kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Bupati dan Pak Sekda menjadi Ketua Pelaksana. Ya, terima kasih. Jadi pelaksanaan Tur Delingerjati tahun sekarang memang ada sedikit yang berbeda. Yang pertama, biasanya Tur Delingerjati tahun-tahun sebelumnya ke-1 dan sampai ke-6 kemarin, tahun 2022 terakhir ya, itu dilaksanakan bulan Oktober, November atau Desember. Yang tahun sekarang berbeda, dilaksanakan tahun 2024 ini di bulan Agustus. Kenapa? Karena di bulan November tahun 2024 ini ada acara nasional ya, yaitu pilkada serentak ya. Sehingga dipajukan ini salah satu Tur Delingerjati ini menjadi kalender of event rutin Kabupaten Kuningan yang setiap tahunnya dilaksanakan. Jadi salah satunya Tur Delingerjati. Namun karena memang ada kegiatan nasional pilkada serentak, sehingga ditarik di Agustus berbarengan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Kuningan. Setiap Tur Delingerjati biasanya dilaksanakan rata-rata 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan beberapa kelas ya, agak ramai gitu kan, biayanya juga membengkak besar. Nah, tahun ini dilaksanakan hanya 1 hari. Karena melihat situasi dan kondisi dinamisasi gitu ya, sehingga pada tahun 2024 ini hanya dilakukan 1 hari. Yang ketiga, yang berbeda tahun ini adalah biasanya Tur Delingerjati ini pelaksanaan kegiatannya sendiri, tapi di tahun 2024 ini berkolaborasi kami yang pertama dengan IO, kerjasama kolaborasi dengan Tribun Jabar ya, sehingga pelaksananya tidak hanya panitia lokal, tapi kita juga berbarengan dengan panitia tim dari Tribun Jabar. Yang kedua, pelaksanaannya juga tidak hanya dengan Tribun, tapi kita kerjasama juga berbarengan dengan program Karnaval SCTP. Sehingga yang berbeda pada tahun ini adalah ada ada satu hari tapi 2 momen, yaitu Tur Delingerjati dan Karnaval SCTP. Itu yang berbeda ya. Tentunya ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, mana kalau ada hiburan itu terpisah, tapi sekarang disatukan. Nah, ini adalah salah satu upaya usaha langkah-langkah pemerintah daerah bagaimana untuk memperkenalkan, mempublikasi potensi wisata alam di Kabupaten Kuningan. Nah, ini salah satu upaya. Nah, kalau sudah berupaya seperti itu, tentunya kita harapkan baik wisatawan lokal maupun asing tahu tentang Kuningan, bisa main ke Kuningan, wisata-wisatanya kan luar biasa Kuningan. Nah, ini baik langsung tidak langsung kita mempublik ya, potensi wisata alam itu. Juga selain wisata, kita juga bagaimana potensi ke UKM-nya kan
luar biasa kulinernya ya. Jadi Kuningan ini potensinya sangat luar biasa. Saya kira di mana ada pariwisata, di sana ada kuliner, di sana ada UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan jalan. Nah, saya kira ini sekarang kan zamannya digitalisasi, zamannya medsos luar biasa. Berita-berita sekarang ini hitungannya detik ya, menit lah, tidak berhari-hari lagi ya, tidak berjam-jam lagi. Nah, ketika untuk mempublikasi Tour de Linggarjati juga dengan cara apa? Tidak dengan cara membuat konten atau apa nanti diberitakannya. Sekarang seperti ini langsung online kan bisa, sehingga masyarakat lebih tahu dengan TikTok, dengan IG ya. Itu adalah peranan digitalisasi. Tapi tadi titip Bapak ya, digitalisasi harus kewajiban, karena sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 dan bersaing dengan global. Bagaimana kita harus mengikuti perkembangan industri dan bagaimana kita juga harus mengikuti perkembangan digitalisasi ya. Jadi bijak dengan Tour de Linggarjati tentunya sangat luar biasa berpengaruh terhadap publikasi Tour de Linggarjati ini. Tour de Linggarjati tidak hanya di Kuningan yang tahu, hampir mungkin se-Indonesia. Ini kan para peserta ini kan bukan tidak hanya di Kuningan, ada dari Jambi, tadi dari Sulawesi, dengan apa? Dengan medsos, dengan digitalisasi, betul nggak? Itu ya, saya kira cukup ya, Neng ya. Saya kira terima kasih kebersamaannya. Salam untuk semuanya.